Dulu cuma lulusan SD, dihina sekampung, sekarang jadi pemilik perusahaan otomotif terbesar, setelah bertemu wanita muda cantik. Tulis solawat dan dari kota mana kamu nonton di komentar ya. Jangan lupa subscribe, dan buat yang sudah subscribe, semoga rezekimu lancar dan hidupmu penuh keberkahan. Amin. Di sebuah desa kecil bernama Sumberrejo, tinggal seorang anak lelaki bernama Jumari. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan pakaiannya selalu lusuh. Ia tinggal bersama ibunya di gubuk reot peninggalan almarhum ayahnya. Sejak kecil, Jumari sudah terbiasa bekerja. Sebelum matahari terbit, ia mengayuh sepeda tuanya menyusuri jalan-jalan desa, menawarkan jasa tambal ban keliling. Anak-anak seumurannya sudah lama meninggalkan desa, melanjutkan sekolah ke kota. Tapi Jumari hanya sampai lulus SD. Tak ada biaya, tak ada harapan. Warga desa sering mengejeknya. "Hei Jumari, kamu kan cuma tukang tambal ban. Jangan sok-sok ngomongin motor," teriak Darto, pemuda kampung yang dulu teman SD-nya. Disambut tawa riuh warga lain yang sedang nongkrong di pos ronda. Namun Jumari hanya tersenyum. Ia tahu, hidup bukan untuk membalas cemoohan. Dalam hatinya, hanya ada satu doa yang selalu ia ulang. "Ya Allah, jika aku memang hina di mata manusia, jadikanlah aku mulia di hadapan MU." Di balik kesederhanaannya, Jumari punya satu keahlian. Ia sangat paham soal mesin. Meski tak pernah belajar di sekolah teknik, ia bisa membongkar pasang mesin motor tua dengan mudah. Ia mengumpulkan buku bekas, majalah otomotif robek, bahkan membaca manual rusak yang ia temukan di bengkel loakan. Semua ia pelajari diam-diam, saat orang lain tidur. Hingga suatu hari, saat langit mendung dan desa diliputi kabut, Jumari menambal ban bocor milik Pak RW di pinggir jalan. Tiba-tiba, dari arah kota, sebuah mobil sedan mewah melaju kencang, lalu terdengar suara letupan keras. Mobil itu berhenti mendadak di depan bengkel darurat Jumari. Seorang wanita muda keluar dari dalam mobil dengan wajah panik. Payungnya jatuh, rambutnya basah oleh hujan. Ia tampak bingung membuka kap mesin. Jumari yang sedang menyeka keringat, mendekat pelan-pelan. "Permisi, Mbah. Saya bantu lihat mesinnya." "Ya," ucap Jumari sopan, meski tubuhnya kuyup dan tangan penuh oli. Wanita itu menatapnya sejenak, ragu, tapi karena tak ada pilihan lain, ia mengangguk pelan. Tak butuh waktu lama. Dengan obeng karatan dan potongan kawat bekas, Jumari berhasil membuat mobil itu hidup kembali. Sang wanita terkejut. Ia belum pernah melihat orang secepat dan seteliti itu, bahkan di bengkel resmi sekalipun. "Nama kamu siapa?" tanya wanita itu sambil tersenyum kagum. "Jumari, Mbah," jawabnya lirih. Wanita itu mengangguk, menatap Jumari seolah menyimpan sesuatu di pikirannya. Namun Jumari tak tahu, hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Namanya Larissa, wanita muda berusia sekitar 27 tahun, berpenampilan rapi dan elegan. Dari gaya bicaranya, jelas ia bukan orang biasa. Setelah mobilnya berhasil diperbaiki oleh Jumari, ia tak langsung pergi. Ia malah duduk di bel-bel bambu di depan bengkel tambal ban itu, menatap Jumari yang sedang membereskan perkakasnya. "Jumari, kamu belajar mesin dari mana?" tanyanya sambil meneguk teh manis yang ditawari ibu Jumari. "Belajar sendiri, Mbah, dari buku bekas, nonton video HP orang waktu ke kota, dan kadang nyoba bongkar mesin rongsokan," jawab Jumari jujur. Larissa terdiam, seolah tak percaya. Ia adalah lulusan teknik otomotif dari Jerman, bekerja di industri mobil listrik internasional. Tapi ia tak pernah menyangka ada pemuda di pelosok desa, hanya lulusan SD, bisa memahami mesin serumit itu, dengan alat seadanya. "Kalau saya ajak kerja sama bikin bengkel kecil di kota, kamu mau?" tanya Larissa tiba-tiba. Jumari tertegun. Tawaran itu bagai mimpi. Ia bahkan tak pernah bermimpi keluar dari kampung, apalagi kerja di kota. "Maksudnya, saya bantu Mbak Larissa di bengkel?" tanyanya pelan. "Bukan bantu. Kita bangun bareng. Saya siapkan modal dan tempatnya, kamu yang urus teknis. Gimana?" Ibu Jumari yang dari tadi mendengar pembicaraan itu, langsung memegang tangan anaknya erat. Matanya berkaca-kaca. Namun berita tentang pertemuan itu cepat tersebar di desa.
Bukannya didukung, Jumari malah kembali jadi bahan olok-olok. Wah, si Jumari dapat cewek kota. Paling nanti dimanfaatin terus dibuang. Ejek Darto di warung kopi. Ada-ada aja. Orang kampung kok ngimpi jadi pengusaha, tambah Butarmi sambil mengelap meja. Tapi Jumari tetap diam. Ia memilih menata obeng dan kunci Inggris tuanya, bersiap untuk hari esok. Dalam hatinya, terbesit tekad yang tak pernah ada sebelumnya. 1 minggu kemudian, Larissa kembali ke desa. Ia datang dengan mobil pickup yang membawa peralatan bengkel. Bukan bengkel besar, hanya sebuah ruko sederhana di pinggiran kota. Di depan ruko itu, tergantung papan kayu bertuliskan, Bengkel Jumatek, spesialis mesin dan kelistrikan. Banyak yang meremehkan. Tapi tak ada yang tahu, langkah kecil itu akan mengguncang dunia otomotif Indonesia. Bulan pertama menjadi ujian berat bagi Jumari dan Larissa. Bengkel Jumatek berdiri di sudut kota kecil, bukan di tempat strategis. Tak ada pelanggan yang datang. Hanya suara jangkrik dan debu jalanan yang menemani mereka setiap hari. Larissa yang biasanya tampil percaya diri, mulai terlihat gelisah. Modal awal yang ia keluarkan perlahan menipis. Sementara Jumari tetap datang tiap pagi, membersihkan alat, menyapu lantai bengkel, dan mengelap motor pajangan yang belum pernah disentuh pelanggan. Mas Jumari, kalau begini terus, mungkin kita harus tutup sementara, kata Larissa suatu sore. Tapi Jumari hanya tersenyum. Kalau boleh, Mbak Larissa sabar sebentar lagi. Saya punya satu ide, tapi perlu waktu sedikit. Keesokan harinya, Jumari menyusuri pasar tradisional, menyebar brosur sederhana yang ia tulis tangan sendiri. Ia juga mendatangi ojek pangkalan, sopir angkot, hingga pemilik bengkel rumahan lain, menawarkan jasa servis keliling gratis untuk seminggu pertama. Ia bahkan memperbaiki motor tukang sayur yang mogok di depan sekolah, tanpa meminta bayaran sepeser pun. Nama Jumari perlahan mulai terdengar. Bukan karena papa nama bengkel, tapi karena mulut ke mulut. Ada bengkel baru di kota, murah tapi rapi servisnya. Namanya Jumatek, montirnya jujur. Tiba-tiba, di akhir pekan kedua, antrean motor muncul di depan bengkel. Mulai dari ojek online, emak-emak dengan motor metik, hingga pemuda dengan motor modif. Larissa terkejut saat melihat Jumari melayani pelanggan tanpa henti, tangan belepotan oli tapi wajah tetap sumringah. Ia ikut turun tangan, mengatur catatan servis dan melayani pembayaran. Hari itu, untuk pertama kalinya, kasir bengkel penuh dengan uang recehan dan lembaran lusuh. Tapi bagi mereka, itu bukan soal uang. Itu adalah bukti bahwa harapan mulai tumbuh. Namun saat malam tiba dan bengkel mulai sepi, datanglah seorang pria berbadan besar dengan mobil sport mewah berwarna merah mengkilap. Ia turun sambil mengunyah permen karet dan menatap bengkel kecil itu dengan senyum meremehkan. "Kalian yang punya bengkel ini?" tanyanya sambil menatap Larissa dari atas ke bawah. Larissa mengangguk. "Aku pemilik bengkel, Mitra Auto, di seberang jalan besar. Jangan coba-coba ambil pelangganku, ya. Ini wilayahku. Kalau kalian nekat, kalian tahu sendiri akibatnya." Jumari melangkah maju. Ia menatap tajam pria itu, walau tubuhnya jauh lebih kecil. Namun sebelum sempat menjawab, pria itu tertawa, lalu masuk kembali ke mobilnya dan melesat pergi meninggalkan asap knalpot. Hari itu, Jumari sadar perjuangannya baru saja dimulai. Sejak pertemuan itu, masalah mulai berdatangan. Bengkel Jumatek mendadak sering didatangi orang-orang asing yang pura-pura jadi pelanggan, tapi sebenarnya hanya mencari-cari kesalahan. Ada yang mengaku oli bocor padahal tangkinya kering. Ada juga yang tiba-tiba marah karena rem motor diperparah setelah diservis. Larissa mulai curiga. Ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Ancaman dari pria pemilik bengkel Mitra Auto itu bukan isapan jempol belaka. Mereka tengah dijebak agar reputasi Jumatek hancur sebelum sempat berkembang. Namun Jumari tak gentar. Ia tetap melayani dengan tenang, bahkan meminta maaf kepada pelanggan palsu itu seolah kesalahan benar-benar datang dari dirinya. Suatu malam, ketika bengkel telah tutup dan Larissa baru saja pergi untuk belanja bahan makan, Jumari dikejutkan oleh suara berisik di belakang bengkel. Ia bergegas keluar, dan mendapati dinding belakang bengkel sudah dilumuri cat merah dengan tulisan besar, "Tutup atau hancur." Bersamaan dengan itu,
Kabel instalasi lampu dipotong seseorang. Bengkel gelap gulita, dan hanya suara lolongan anjing malam yang terdengar dari kejauhan. Namun alih-alih takut, Jumari memungut kuas kecil dan mulai mengecat kembali dinding itu malam itu juga. Sambil diterangi lampu senter dan lilin, ia bekerja tanpa suara, menyembunyikan rasa cemasnya agar tak sampai ke hati ibunya yang tidur di bilik sempit belakang bengkel. Keesokan harinya, Larissa terkejut melihat dinding bengkel yang tadinya penuh coretan kini berubah menjadi lukisan sederhana. Gambar obeng dan roda gigi yang membentuk lambang Jumatek. Larissa hanya bisa tersenyum getir. "Mas Jumari, kita kayak lagi perang ya," ucapnya pelan. Jumari mengangguk. "Tapi kita nggak pakai senjata, Mbah. Cuma pakai kejujuran dan kerja keras." Beberapa hari setelah kejadian itu, kejutan lain datang. Seorang pria paruh baya berdasi rapi datang membawa sepeda motor listrik kecil. Tanpa banyak bicara, ia meminta Jumari memeriksa kenapa mesinnya bergetar saat digas. Setelah diperiksa, ternyata ada cacat bawaan di bagian dinamo. Dengan cekatan, Jumari memodifikasi ulang sistem kelistrikan dan menambahkan pendingin darurat dari bahan bekas. Motor itu berjalan halus, bahkan lebih senyap dari sebelumnya. Pria itu tersenyum puas, lalu meninggalkan kartu nama sebelum pergi. Di kartu itu tertulis, Halim Santoso, Direktur Inovasi PT Nusantara Mobil Listrik. Larissa terpana melihat nama itu. Ia mengenal perusahaan tersebut. Salah satu yang terbesar di bidang teknologi kendaraan modern. Tanpa mereka sadari, Jumatek baru saja dilirik oleh mata besar di balik industri otomotif nasional. Namun itu baru awal, badai yang lebih besar sedang menanti di tikungan berikutnya. Pagi itu bengkel Jumatek terlihat seperti biasa. Jumari sedang memeriksa karburator tua, sementara Larissa sibuk mencatat nama pelanggan di buku nota. Tapi suasana mendadak berubah ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan bengkel. Dua pria berpakaian formal turun dan menghampiri mereka. "Selamat pagi. Kami dari PT Nusantara Mobil Listrik." Pak Halim menyampaikan ketertarikannya dengan solusi teknis yang diterapkan Mas Jumari kemarin. Beliau ingin mengundang Mas Jumari dan Mbak Larissa ke kantor pusat kami di Jakarta. Larissa nyaris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Jumari hanya mengangguk pelan, belum sepenuhnya paham besarnya arti undangan itu. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, ini bukan sekadar ajakan. Ini bisa jadi pintu menuju dunia yang selama ini tak berani ia impikan. Perjalanan ke Jakarta pun disiapkan. Jumari bahkan harus dipinjami sepatu pantofel dan kemeja pinjaman oleh tetangga Larissa, karena selama ini ia hanya mengenal sandal jepit dan kaos oblong. Di dalam kereta menuju ibu kota, ia duduk diam memandangi rel yang terus memanjang tanpa akhir. Perasaan gugup, canggung, dan tak percaya terus bercampur dalam pikirannya. Setibanya di kantor PT Nusantara, mereka langsung dibawa ke ruang konferensi besar. Di sana, Pak Halim sudah menunggu bersama tim engineering. Di atas meja terpajang cetak biru prototipe motor listrik produksi nasional yang selama ini belum berhasil diwujudkan. "Kami ingin membuat motor listrik rakitan lokal, tapi masih kesulitan di bagian sistem pendingin dan distribusi daya. Mas Jumari, solusi Anda kemarin sangat tidak biasa, tapi justru berhasil. Kami tertarik bekerja sama." Ruangan menjadi sunyi. Jumari menelan ludah, lalu maju dan mulai menjelaskan idenya dengan kata-kata sederhana. Ia menggambar di papan tulis dengan tangan gemetar. Tapi tiap garis yang ia tarik, tiap penjelasan yang ia ucapkan, membuat semua insinyur di ruangan mengangguk perlahan. Pak Halim tersenyum lebar. "Mas Jumari, kami akan coba kembangkan prototipe ini dengan tim kami. Jika berhasil, kami ingin Jumatek menjadi mitra teknis resmi." Sore itu, setelah pertemuan usai, Larissa dan Jumari berjalan kaki menyusuri trotoar Jakarta. Langit mulai mendung, tapi tidak menghalangi senyum mereka. Jalanan ibu kota yang asing itu tiba-tiba terasa seperti rumah. Namun di saat bersamaan, berita tentang pertemuan itu mulai menyebar. Dan salah satu orang pertama yang mendengarnya adalah pria berbadan besar, pemilik Mitra Auto. Di tangannya, ia meremas surat kabar lokal yang memuat berita, Jumatek dilirik raksasa mobil listrik. Matanya menyala penuh dendam. "Kalau mereka naik, aku harus pastikan mereka jatuh." Sejak kepulangan dari Jakarta, bengkel Jumatek tak pernah lagi sepi.
Pelanggan berdatangan dari berbagai kota, bahkan ada yang khusus datang hanya untuk bertemu langsung dengan Jumari. Mereka menyebutnya montir ajaib dari desa, sebuah julukan yang beredar di media sosial setelah video perbaikannya viral di TikTok dan YouTube. Larissa kewalahan menangani pelanggan, sementara Jumari nyaris tak punya waktu istirahat. Meski kelelahan, mereka tetap melayani dengan sabar. Bengkel kecil itu kini sudah dilengkapi sistem antrian digital, dan beberapa montir baru yang direkrut dari pemuda-pemuda desa sekitar yang Jumari latih sendiri. Namun kesuksesan yang begitu cepat membuat seseorang mulai panas hati. Di tempat lain, di sebuah gudang kosong milik Mitra Auto, pria berbadan besar yang tak lain adalah Arman, pemilik bengkel pesaing, sedang mempersiapkan rencana gelap. Biarin aja mereka senang dulu. Tapi begitu waktu yang tepat datang, aku bikin Jumatek bangkrut total. Ucapnya dingin kepada dua orang anak buahnya yang mengenakan jaket bertudung. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai muncul. Seorang pelanggan mengeluh motornya rusak parah, hanya 2 hari setelah diservis di Jumatek. Padahal saat diperiksa, ternyata ada baut penting yang sengaja dilonggarkan. Di lain hari, oli yang digunakan mendadak tercampur air, membuat mesin jebol. Larissa panik. Ia takut reputasi bengkel hancur seketika. Tapi Jumari tetap tenang. Ia mulai mencatat setiap keluhan dan membongkar ulang seluruh motor bermasalah. Dari situ ia menemukan pola, semua kerusakan disengaja. Malam itu, setelah semua pegawai pulang, Jumari dan Larissa memeriksa rekaman kamera pengawas. Dalam video buram itu, terlihat seseorang menyelinap ke gudang oli dan mencampurkan sesuatu ke dalam jeriken. Larissa menahan napas. Itu orang luar. Bukan pegawai kita. Jumari mengangguk. Tapi wajahnya tak menunjukkan amarah, justru semakin dalam dan dingin. Kita tidak bisa balas dengan cara mereka. Tapi kita bisa jebak mereka dengan caramu, Mbak. Larissa menatap Jumari. Caraku? Ya, dengan kecerdasan. Keesokan harinya, mereka membuat pengumuman bahwa Jumatek akan membuka cabang baru, lebih besar dan lebih modern, di kawasan pusat kota. Sebuah langkah besar, yang langsung memicu reaksi berantai. Di balik semua itu, Arman membaca berita itu dan tertawa sinis. Semakin tinggi pohon, makin gampang ditebang. Namun yang tak Arman tahu, setiap langkah yang ia rencanakan, kini mulai dilacak balik oleh orang yang tak lagi sama seperti dulu. Bengkel Jumatek cabang pusat resmi dibuka dengan sederhana, tanpa panggung, tanpa undangan tokoh terkenal. Tapi anehnya, hari itu justru ramai. Banyak pelanggan datang, media lokal hadir, bahkan beberapa pejabat daerah ikut memberi ucapan selamat. Jumari hanya tersenyum. Ia tetap dengan gayanya yang bersahaja. Sementara Larissa, yang semakin mahir memimpin operasional, tampil dengan elegan, memperkenalkan teknologi baru mereka, motor listrik Jumavolt hasil modifikasi prototipe dari PT Nusantara. Namun di tengah sorotan, satu orang menyelinap ke dalam gudang penyimpanan oli dan onderdil. Pria itu mengenakan seragam teknisi baru yang disebarkan Larissa beberapa hari sebelumnya. Ia berpura-pura mencatat stok, lalu mengeluarkan botol kecil dari saku dan menuangkan cairan bening ke tangki pelumas. Tanpa sadar, kamera tersembunyi yang baru dipasang malam sebelumnya, merekam setiap gerak-geriknya. Tak lama kemudian, Jumari datang bersama seorang pria misterius yang selama ini tidak diketahui identitasnya oleh para pegawai. Ternyata, pria itu adalah staf investigasi internal dari PT Nusantara Mobil Listrik. Langsung tangkap saja. Kita sudah punya cukup bukti, ucap Jumari tenang. Petugas keamanan segera menyergap si penyusup. Ternyata, ia adalah salah satu mantan mekanik Mitra Auto yang dipecat beberapa bulan lalu. Setelah diinterogasi, ia mengaku bahwa Arman memerintahkannya menyabotase Jumatek. Namun yang mengejutkan bukan hanya pengakuan itu. Dalam ponselnya, ditemukan rekaman suara Arman yang menyebutkan rencana besar lain. Kalau sabotase gagal, kita buat fitnah. Sebarkan video hoax. Kalau perlu, bakar bengkelnya. Pokoknya Jumatek harus hilang. Malam itu juga, semua bukti dikumpulkan. Larissa membawa data itu langsung ke kantor hukum rekanan PT Nusantara. Mereka tidak hanya melindungi Jumatek sebagai mitra resmi, tapi juga siap membawa kasus ini ke meja hukum. Sementara itu,
Arman di bengkel Mitra Auto tertawa melihat berita bohong yang ia sebarkan mulai viral. Judulnya sengaja provokatif, bengkel viral pakai oli bekas dan merusak mesin pelanggan. Namun tawanya langsung terhenti ketika layar televisi menampilkan breaking news. Bukti sabotase terungkap. Jumatek difitnah, satu pelaku sudah ditangkap. Wajah Arman langsung memucat. Ia tak sadar bahwa setiap langkah busuknya kini menjadi jalan menuju kehancuran dirinya sendiri. Dan bagi Jumari, ini bukan kemenangan. Ini hanya bukti bahwa kejujuran akan selalu punya tempat, meski datang dari orang yang dulu dianggap tak punya masa depan. Langit pagi di desa Sumberrejo tampak cerah tak biasa. Angin berhembus pelan, menerpa pepohonan dan ilalang yang bergoyang pelan. Anak-anak desa berlarian sambil menunjuk ke langit. Para ibu berkerudung buru-buru keluar rumah, dan para bapak hanya bisa berdiri terpaku di depan pos ronda. Sebuah helikopter hitam berlogo Jumatek perlahan mendarat di lapangan bola desa yang dulunya sering dijadikan tempat bermain layangan. Debu berhamburan. Daun-daun beterbangan. Pintu helikopter terbuka. Dari dalam, turunlah seorang pria berperawakan sederhana, mengenakan kemeja putih dan celana bahan. Wajahnya bersih, rapi, tapi tetap ramah. "Loh, itu Jumari, ya?" gumam Pak RT sambil memicingkan mata. "Iya, tapi kok bisa naik helikopter?" ucap Butarmi nyaris tak percaya, wajahnya pucat seperti melihat hantu masa lalu. Jumari menatap sekeliling desa dengan mata berkaca-kaca. Jalanan becek yang dulu ia kayuh dengan sepeda tambal ban kini sudah disemen halus. Rumah ibunya pun kini berdiri megah, direnovasi diam-diam oleh Larissa sebagai hadiah ulang tahun sang ibu. Warga berkerumun. Sebagian malu, sebagian hanya bisa menunduk. Bahkan Darto, yang dulu paling sering mengejeknya, kini berdiri paling belakang, menyembunyikan wajah di balik topi bututnya. Namun Jumari tak menyimpan dendam. Ia hanya berkata pelan, "Saya datang bukan untuk pamer. Saya cuma ingin membuka lapangan kerja di desa ini." Hari itu, Jumatek resmi membuka pelatihan otomotif gratis di balai desa. Para pemuda diajari servis dasar, kelistrikan, bahkan perakitan motor listrik. Setiap yang lulus akan ditempatkan di cabang Jumatek di kota-kota besar. Larissa ikut hadir, berdiri di samping Jumari dengan senyum yang tak pernah pudar. Beberapa warga mulai berani mendekat, meminta maaf, bahkan memeluk Jumari dengan tulus. Namun di balik momen haru itu, satu berita lain mengejutkan mereka semua. Salah satu media nasional menurunkan headline besar. Jumatek dan PT Nusantara siapkan produksi massal motor listrik buatan anak desa, Jumavolt akan rilis nasional. Desa Sumberrejo yang dulu identik dengan kemiskinan, kini mulai diperhitungkan sebagai pusat pelatihan otomotif mandiri. Semua itu berawal dari anak kampung yang dulu hanya lulusan SD, tapi punya impian lebih besar dari langit itu sendiri. Dan dari jauh, seseorang memperhatikan momen itu dari dalam mobil hitam. Matanya tajam, menyimpan rencana yang belum padam. Ia bukan Arman, tapi seseorang yang jauh lebih berbahaya, dan punya kekuatan lebih besar dari sekadar bengkel lokal. 3 bulan setelah pelatihan Jumatek dibuka di desa, motor listrik Jumavolt mulai diproduksi terbatas. Model pertama diluncurkan langsung oleh Menteri Perindustrian, sebagai simbol kebangkitan teknologi otomotif lokal. Media menyebutnya revolusi. Sebuah perusahaan yang awalnya hanyalah bengkel kecil di sudut kota, kini menjadi sorotan nasional. Jumari tak lagi sekadar nama, ia jadi ikon. Wawancaranya tersebar di mana-mana. Namun di balik semua tepuk tangan dan sambutan hangat itu, bayang-bayang ancaman kembali menghantui. PT Nusantara mendapat laporan bahwa data cetak biru milik tim teknik mereka telah dicuri. Salah satu sistem kontrol daya Jumavolt muncul di negara tetangga, sebagai teknologi dari perusahaan asing bernama Xvolt Automotive, yang baru saja mengklaim bahwa merekalah penemu motor listrik berdaya rendah dengan sistem pendingin alami. Larissa panik. Jumari pun tak tinggal diam. Ia dan Larissa segera berangkat ke Jakarta untuk bertemu kembali dengan Pak Halim, Direktur Inovasi yang pertama kali memberi mereka kepercayaan. "Ini bukan sekadar pencurian data. Kami yakin, ada orang dalam yang membocorkan prototipe Jumavolt," kata Pak Halim dengan wajah tegang. Mereka lalu ditunjukkan rekaman CCTV kantor pusat. Seorang pria mengenakan jas abu-abu, dengan ID card staf keuangan,
masuk ke ruang server tengah malam. Ia tampak terburu-buru mengunduh file ke flash disk. Tapi hal yang membuat Larissa merinding adalah saat melihat wajah pria itu lebih dekat. Itu adalah Rehan, mantan pacarnya waktu kuliah. Seorang yang dulu dikenalnya idealis, namun ternyata kini terlibat dalam konspirasi besar. Larissa gemetar. Saya tidak menyangka. Kami lama tak bertemu, tapi saya tidak tahu kalau dia ada di PT Nusantara. Jumari menatap Larissa, lalu kembali memandangi layar. Berarti ini bukan cuma sabotase biasa. Ini permainan antar industri besar, gumamnya. Tak menunggu waktu lama, Jumari dan Larissa mulai menyusun rencana. Bukan dengan membalas, tapi dengan mempercepat inovasi. Kita ciptakan versi baru dari Jumavolt, sistem yang belum pernah mereka sentuh, kata Jumari. Namun, kabar tentang pengkhianatan Rehan ternyata belum berhenti di situ. Seorang teknisi di pabrik mendatangi Larissa diam-diam dan membisikkan satu informasi yang membuat jantungnya berdegup kencang. Bu Larissa, saya dengar dari orang dalam Xvolt, mereka bukan hanya ingin menjiplak, mereka mau hancurkan Jumatek lewat akuisisi fiktif. Mereka sudah siapkan orang yang akan datang berpura-pura jadi investor. Larissa terdiam. Jumari, yang mendengarnya dari balik dinding, mengepalkan tangan. Kalau begitu, perang sesungguhnya baru dimulai. Hari itu, kantor pusat Jumatek yang kini berdiri megah di jantung kota mulai dipadati tamu-tamu penting. Sebuah perusahaan luar negeri bernama Vista Global Holdings mengajukan kerjasama investasi dengan nilai fantastis. Mereka mengaku siap menanamkan dana besar untuk memperluas pasar Jumavolt ke Asia Tenggara. Namun di balik jas mewah dan proposal menggiurkan, Jumari dan Larissa tahu, ini bukan sekadar tawaran bisnis. Ini adalah jebakan, bagian dari rencana Xvolt Automotive untuk mengambil alih seluruh proyek Jumavolt lewat skema akuisisi palsu. Tim hukum Jumatek telah menyiapkan segalanya. Mereka memancing para investor itu untuk mempresentasikan rencana kerja mereka secara langsung. Saat pertemuan berlangsung di ruang konferensi kaca lantai atas, Jumari hanya duduk diam sambil mencatat. Larissa membuka sesi tanya jawab. Boleh kami tahu siapa penanggung jawab teknologi dari pihak Vista?